الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bersama kami daurah online Ma'had Al-Ihsan Surabaya. Dan insyaAllah pada malam hari yang baik ini kita melanjutkan membaca kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang mana begitu berharganya kitab ini sampai-sampai Al-Imam Abu Ya'la mengatakan, lau ruhila ila Sin fi talabiha lakana qalilah. Seandainya seseorang pergi berjalan dari negeri Arab ke negeri Cina untuk mencari kitab Usul Sunnah karangan Imam Ahmad, niscaya itu masih terlalu murah harganya. Ya, saking mahalnya kitab ini, sampai-sampai seandainya ada orang berjalan dari Arab ke Cina untuk mencari kitab ini, itu masih terlalu murah harganya. Berarti kitab ini sangat mahal sekali. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Usul Sunnah. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan, Usul Sunnah indana, pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah menurut kami adalah, yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal iktida'u bihim, dan meneladani para sahabat Nabi. Yang ketiga, wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Yang nomor 4, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Semuanya sudah kita pelajari, dan sekarang kita akan mempelajari pondasi yang kelima dari pondasi-pondasi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang nomor 5 kata beliau, wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Pondasi yang kelima dari pokok-pokok atau landasan atau pondasi ajaran Ahlus Sunnah yang nomor 4 adalah, yang nomor 5 adalah wa tarkul khusumat, meninggalkan permusuhan, wal julus ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan duduk-duduk bersama para pengekor hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ini termasuk pondasi pokok ajaran Ahlus Sunnah yang nomor 5, meninggalkan permusuhan dan meninggalkan duduk-duduk bersama ahlul bid'ah dan para penurut hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Al-Imam Ahmad ini mencantumkan hal ini sebagai pokok ajaran Ahlus Sunnah, karena memang Ahlus Sunnah mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan permusuhan, debat kusir gak karu-karuan, dan kita juga dilarang duduk-duduk bersama para pengekor hawa nafsu. Hal ini didasarkan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Dan telah benar-benar Allah turunkan kepada kalian dari di dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa istahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Jika kalian mendengar ayat-ayat Allah
dikufuri, ayat-ayat Allah dilecehkan, wa yustahza'u biha, dan ayat-ayat Allah diperolok-olokkan, dibuat main-mainan, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk-duduk bersama mereka, orang-orang yang melakukan itu, menjadikan Al-Quran guyonan, menjadikan Al-Quran bahan leceh-lecehan, menjadikan Al-Quran sebagai olok-olokan. Kamu jangan duduk bersama orang-orang yang seperti itu. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka pindah ke pembahasan lain, ke pembicaraan lain. Innakum idzam mithluhum, kalau kalian nimbrung di situ, ikut bersama orang-orang yang keblinger, ikut bersama orang-orang yang mengotak-ngatik agama, ya, memperbalikkan ayat Al-Quran ini, ditabrakkan ke ini, ditafsiri dengan akal pikirannya, mengatakan zina itu boleh berdalil dengan Al-Quran, diinterpretasikan dengan ucapannya sendiri, mengatakan jilbab gak wajib, dan menjadikan syariat Islam sebagai olok-olokan, seperti orang liberal, seperti orang jil, seperti orang Mu'tazilah. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk manis bersama mereka. Disuruh menghindari majelis-majelis yang intinya di situ ada kerusakan dalam agama. Makanya Imam Ahmad mengatakan pondasi yang nomor 5 adalah watarkul khusumat, meninggalkan permusuhan, ya, wal julus ma'asabil ahwa, dan meninggalkan duduk-duduk bersama orang-orang pengekor hawa nafsu, para perusak agama, ya, para orang-orang liberal misalnya, yang mengotak-ngatik ayat Al-Quran, ya, mengatakan zina itu tidak apa-apa berdasarkan ayat ini, yaitu milkul yamin, kemudian diterjemahkan dengan pikirannya sendiri, mengatakan jilbab gak wajib, ya, dan mengotak-ngatik yang sudah mapan di dalam Islam. Maka jangan kalian duduk-duduk bersama orang-orang seperti ini. Ya, itu termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nggak boleh duduk-duduk bersama orang-orang yang mengolok-ngolok ayat Allah, ya, mengolok-ngolok dan menjadikan Al-Quran sebagai bahan lecehan dan barang candaan. Nah, ini kita nggak boleh bergaul sama orang-orang seperti itu. Jadi ini akidah Ahlussunnah, ya. Manhaj Ahlussunnah, tidak boleh kumpul nimbrung bersama orang-orang yang melecehkan agama. Nah, ini harus kita ingat-ingat, ya, karena Ahlussunnah nggak boleh bercampur sama mereka. Masih ingat nggak kisah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Mengapa Rasulullah kok hijrah dari Mekah ke Madinah? Ya, dalam rangka ini, supaya nggak ketemu sama orang kafir, supaya nggak duduk bareng sama orang kafir, supaya akidahnya selamat, maka disuruh hijrah dari Mekah ke Madinah. Fala taq'udu ma'ahum, janganlah kamu duduk bersama mereka. Ya, makanya Al-Imam Rashid Ridha, Al-Syekh Rashid Ridha mengatakan dalam kitabnya Al-Manar, yadkhul fi hadhil ayah kullu muhdisin fid din wa kullu mubtadi'in. Masuk dalam ayat ini, wala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Masuk dalam ayat ini kullu muhditsin, setiap orang yang melakukan perkara baru dalam agama, wa kullu mubtadi'in, dan setiap orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Kita nggak boleh ikut duduk-duduk dengan mereka, seperti orang-orang Mu'tazilah, seperti orang-orang Jabriyah, seperti orang Qadariyah, seperti orang-orang Syiah, seperti orang liberal, seperti orang mulhid ateis. Kita nggak boleh duduk-duduk bersama mereka, karena mereka memiliki, ya, khalal, ya, fi fikratihim, memiliki telah memiliki kesalahan dalam pikiran mereka. Kita nggak boleh dekat-dekat sama orang-orang seperti itu. Hal ini juga dilandaskan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan Imam Ahmad, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, barang siapa mendengar ada dajjal, falyan'a anhu, hendaklah dia menyingkir, menjauh, jangan mendekat ke dajjal tersebut, ya, mastato'a, sekuat tenaganya. Kalau kamu mendengar ada dajjal, jangan diparani, jangan didekati, jangan dikerumuni, jangan, tinggalkan, jauh, ya, menjauhlah dari fitnah dajjal. Makanya Nabi ini
mengatakan jika suatu saat nanti kalian mendengar ada Dajjal muncul, jangan didekati, menjauhlah. Mastato'a, sekuat tenaganya. Ya, fa innar rajula ya'tihi wa yahsabu annahu mu'minun. Ada seorang yang mendekati Dajjal, dia mengira dirinya akan beriman. Saya nggak akan kena subhatnya Dajjal. Saya paham siapa Dajjal. Saya nggak akan tergiur sama Dajjal. Aku akan mendatangi Dajjal. Dia yakin bahwa dirinya nggak akan murtad. Dia yakin tetap iman sama Allah. Maka berangkatlah dia. Fama yazalu bi hatta yatsba'uhu lima yaramahu minas subhat. Dia datang ke Dajjal, kemudian bersama Dajjal sampai akhirnya orang ini mengikuti Dajjal. Saking dahsyatnya fitnahnya Dajjal, saking dahsyatnya syubhat, kerancuan dan kesamaran yang dihembuskan oleh Dajjal. Begitu juga para pelaku bid'ah, para ahli maksiat, para orang-orang yang merusak agama ini, dari orang liberal, ya dari orang Syiah, kita disuruh menjauh, ya kita suruh menjauh, gak usah dekat-dekat mereka. Ya, qala Asy-Syaikh Ibnu Battah, beliau mengatakan hadza qaulu Rasulillah, inilah ucapan Rasulullah. Fa Allah ya ma'syarul muslimin, la yahmilanna ahadan minkum husnul dhannihi bi nafsihi wa ma'ahida min ma'rifati bi sihhati madhhabihi alal mukhatara bi dini fi mujalasati ba'dhi ahli hadhil ahwa. Kata beliau, Imam Ibnu Battah, beliau mengatakan inilah ucapan Rasulullah, kalau mendengar Dajjal datang suruh menyingkir, suruh menjauh, jangan dekat Dajjal. Jangan husnudzon dengan keimanannya, ya. Janganlah seseorang ya husnudzon dengan imannya dan kebenaran madhabnya menyebabkan dia mendatangi orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang mengotak-ngatik agama, kemudian mengajak debat kepada mereka. Jangan kau lakukan itu, ya. Kemudian dikatakan fayaqulu udakhiluhu faunadhiru, aku akan masuk ke mereka, aku akan mendebat mereka, aku akan menyadarkan mereka. Au la astakhriju minhu madhabahu, aku akan membuat dia keluar dari madhabnya yang rusak. Pede dengan kehebatannya, pede dengan keimanannya, jangan. Tapi menyingkirlah, menjauhlah, gak usah debat sama orang-orang yang seperti itu. Tinggalkan para perusak agama itu, orang yang suka ngotak-ngatik Al-Quran, ya, dengan apa namanya tafsir-tafsir yang macam-macam, hermeneutika, ya, dengan tafsir yang tidak dikenal oleh para salaf kita, mengotak-ngatik Al-Quran. Sesuatu yang diijma'i, disepakati oleh kaum muslimin, berusaha untuk diotak-atik, ya, menafsiri Al-Quran dengan akalnya sendiri. Tinggalkan mereka, jangan berdebat sama mereka, tinggalkan, ya. Ini adalah nasihat para ulama kita. Ada seorang yang melaknat mereka, mencela mereka, kemudian datang ke mereka, berusaha mendebat kepada mereka, ternyata akhirnya dia yang ikut mereka. Makanya kata Rasulullah tadi kan, idza man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, barang siapa mendengar Dajjal, menyingkir dan menjauh darinya, ya, sejauh mungkin, semaksimal mungkin, ya. Sungguhnya seorang laki-laki ada yang mendatanginya, dia yakin bahwa dirinya nggak akan tergoda sama Dajjal, dia yakin bahwa dirinya tetap iman sama Allah. Ketika ketemu Dajjal, dikasih subhat-subhat, langsung ikut Dajjal, saking dahsyatnya fitnahnya Dajjal. Makanya kita kan selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu semuanya karena kita disuruh menghindar dari fitnah Dajjal, ya. Termasuk ini, ya, para pelaku kebatilan, orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang liberal, sudah, jangan debat sama mereka, tinggalkan mereka. An Anas bin Malik, wa qad ja'ahu rajulun faqala lahu ya Aba Hamzah laqitu qauman yukadzibuna bisyafa'ah wa bi'adzabil qabr. Ada seorang tabi'in datang ke orang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Dan tabi'in berkata, ya Aba Hamzah, aku telah bertemu sama kaum yang mereka mendustakan syafaatnya Nabi dan mendustakan adanya azab kubur. Ya, apakah boleh saya datang ke mereka, mendebat mereka, orang-orang yang nggak percaya azab kubur, orang-orang yang nggak percaya syafaat Nabi? Apakah aku datangi mereka, aku debat mereka supaya mereka sadar? Kata Anas bin Malik, ulaikal kadzabun, mereka adalah orang-orang pendusta. Fala tujalishum, jangan kau dekati mereka, karena mereka sudah su'ul qasdi, memiliki niat yang jelek.
mengotak-ngatik agama. Maka jangan nimbrung bersama mereka, ya tinggalkan mereka. Maka dari itulah Abdullah bin Abbas mengatakan, seorang sahabat Nabi yang mulia, yang mendapatkan doanya Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimut ta'wil. Ya Allah, ajarilah bocah kecil ini, ya, pahamkan bocah kecil ini dalam urusan agama ya Allah, dan pahamkanlah dia ilmu tafsir, ajarilah ilmu tafsir. Didoakan Nabi, orang yang akalnya cerdas. Di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dia ini bisa mengembalikan, membuat tobat dengan izin Allah orang-orang Khawarij, orang yang berilmu, turjumanul Quran, tafsir Al-Quran yang berjalan di muka bumi, pintarnya sahabat, ulamanya sahabat. Bahkan Umar bin Khattab itu, ya, Umar bin Khattab itu punya Dewan Syura. Dewan Syuranya Umar adalah masyayikh Badr, orang-orang hebat yang dijamin masuk surga. Ya, timnya Umar bin Khattab. Dewan Syuranya Umar bin Khattab. Tapi ada bocah kecil yang dilibatkan Umar di situ, yaitu Abdullah bin Abbas, masih bocah. Itu menunjukkan keluasan itu ilmunya Abdullah bin Abbas. Sampai-sampai masih kecil, masih bocah, sudah diangkat menjadi dewan penasihat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu itu. Simak nasihat beliau, padahal beliau itu orang cerdas loh. Beliau itu orang pinter loh, padahal cerdasnya manusia pada zaman itu. Tapi lihat wasiatnya apa? Beliau mengatakan, la tujalis ahlal ahwa. Jangan kalian duduk bersama ahli ahwa. Orang yang menyimpang, orang yang mengikuti hawa nafsu, para ahli bidah. Jangan kalian duduk bersama mereka. Fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub. Karena sesungguhnya duduk-duduk bersama mereka itu menyebabkan sakitnya hati, matinya hati. Tak boleh. Padahal beliau itu cerdasnya manusia, paham tafsir Al-Quran dari awal sampai akhir. Beliau nggak mau dan menyarankan orang untuk nggak berdebat. Ya, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pokok ajaran Ahlus Sunnah yang nomor 5. Ya, tidak, jadi menghindari permusuhan dan tidak ikut bersama orang-orang ahli bidah dalam duduk-duduk bersama mereka. Ini adalah pondasi yang nomor 5 yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, yang dimaksud ahli bid'ah di sini ya seperti orang Jahmiyah, orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, orang yang menolak sifat-sifat Allah, seperti Mu'tazilah, seperti Khawarij, seperti Murji'ah. Lah itu kita tinggalkan semuanya. Kita harus tetap kokoh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Al-Imam Fudail bin Iyad pun mengatakan rahimahullah, la tajlis ma'a sahibi bid'ah. Jangan kalian duduk bersama sahibul bid'ah. Fa inni akhafu an tanzila alaika la'nah. Karena aku khawatir akan turun kepadamu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengubah-ubah agama Allah, yang mengotak-ngatik Al-Qur'an ditafsiri dengan akal mereka. Makanya kita nggak boleh duduk-duduk sama orang-orang seperti itu. Jangan pede dengan manhajmu, jangan pede dengan akidahmu, kemudian suka nantangin orang debat sana, debat sini. Bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian selanjutnya, waqad dakhala ala Muhammad bin Sirin rajulani min ahli ahwa. Seorang tabi'in yang mulia namanya Muhammad bin Sirin, atau dikenal dengan Ibnu Sirin. Ya, beliau adalah seorang tabi'in terkenal, ulamanya tabi'in. Beliau didatangi 2 orang pengekor hawa nafsu, mungkin dari kalangan Qadariyah atau dari kalangan Mu'tazilah, yang memahami Al-Quran dengan akal pikirannya, nggak mau merujuk ke pemahaman salaf. Beliau didatangi 2 ahli ahwa, pengekor hawa nafsu, ahli bidah. Maka 2 orang ini berkata kepada Al-Imam Ibnu Sirin, ya Aba Bakr, nuhadithuka bihadithin. Mau nggak kami sampaikan kepadamu beberapa hadis, beberapa ucapan, kita ngobrol sebentar. Abu Bakar ini kunyahnya Ibnu Sirin, ya. Ya Abu Bakar, nuhaditsuka bihadisin. Wahai Abdullah bin Amr, mau enggak? Wahai Abu Bakar, yakni Ibnu Sirin, mau enggak aku sampaikan kepadamu sebuah hadis Nabi? Qala la. Sudah cukup, saya enggak mau dengarkan dari kalian.
Qala fanaqra alika ayatan min kitabillah. Ya sudah, kalau gitu saya akan membacakan kami akan membacakan kepadamu ayat Al-Qur'an. Qala la takumani anni aw la akumanna. Kalian berdua silakan pergi atau silakan berdiri dan pergi, atau aku yang berdiri dan aku yang pergi. Sudah, kita jangan ngobrol. So, perhatikan. Ini padahal dua orang tadi mengatakan, mau nggak Anda saya ajak ngomong tentang hadis Nabi? Kata Ibnu Sirin, tidak. Mau nggak, kalau gitu mau nggak kami ajak ngobrol tentang ayat Al-Quran? Ibnu Sirin, tidak, saya nggak mau. Padahal mereka itu ngajak berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan, tidak mau. Makanya perhatikan, Imam Ahmad bin Hanbal meletakkan pondasi yang pertama. Beliau nggak mengatakan, yakni usulus sunnah indana, pondasi ahlus sunnah yang pertama menurut kami adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Imam Ahmad nggak ngomong gitu. Imam Ahmad tidak mengatakan pondasi Sunnah yang pertama adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Imam Ahmad tidak ngomong kayak gitu. Mengapa? Karena Imam Ahmad tahu orang Mu'tazilah pun pakai Al-Quran, orang Mu'tazilah pun pakai Sunnah Nabi. Dengan dalil kisah ini, datang dua orang menjumpai seorang tabi'in yang mulia namanya Ibnu Sirin dan mengatakan, wah Ibnu Sirin, mau nggak kita berbicara tentang hadis Nabi? Ibnu Sirin tahu ini orang keblinger. Nggak, saya nggak mau. Terus mereka mengatakan, kalau gitu mau nggak kamu saya ajak ngobrol tentang ayat Al-Quran? Ibnu Sirin mengatakan, lah, kalian berdua berdiri dan pergi, atau aku yang berdiri dan pergi. Bayangkan, ya, padahal ngejak ngobrol tentang Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil bahwa Al-Quran dan Sunnah itu bukan sesuatu yang diperselisihkan. Semua mengakui Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Ahmad gak nulis itu di poin pertama. Pondasi Ahlus Sunnah adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Imam Ahmad gak ngomong ngono. Imam Ahmad tidak ngomong begitu. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah semua orang ngaku itu. Mau Mu'tazilah, mau Khawarij, mau Jabriyah, mau Qadariyah, mau Sufi, mau Murji'ah, mau Khawarij. Ya semua ngaku Al-Quran dan Sunnah. Sampai orang tadi ini ngejak debat pun dengan Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Sirin tidak mau, karena tahu mereka ini ahli ahwa. Jadi permasalahannya bukan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, semua orang ngaku itu. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita pahami Al-Quran dan Sunnah. Itu masalahnya. Karena orang tadi itu ngajak Ibnu Sirin debat pakai Al-Quran, pakai Sunnah. Makanya yang menjadi pondasi pertama, kata Imam Ahmad, berpegang teguh dengan manhaj sahabat, berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Inilah yang membedakan kita dengan golongan-golongan yang lain. Karena Al-Quran dan Sunnah semua pakai. Khawarij Al-Quran Sunnah, orang liberal pakai Al-Quran dan Sunnah, orang Sufi pakai Al-Quran dan Sunnah, orang Khawarij pakai Al-Quran dan Sunnah. Makanya yang penting itu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Inilah yang membedakan kita dengan aliran-aliran yang lain. Ahlus Sunnah memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, yaitu dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oke, saya lanjutkan cerita ini ya. Datang dua orang ke Ibnu Sirin dan mengatakan, wah Ibnu Sirin, mau nggak kita berbincang-bincang tentang hadisnya Nabi? Kata beliau, lah, saya nggak mau. Kalau gitu ayo berbincang-bincang dengan Al-Quran. Beliau mengatakan, lah, saya nggak mau. Kalian berdua segera pergi atau aku yang pergi? Kalian berdua segera berdiri atau aku yang berdiri? Akhirnya dua orang ini pergi. Apa kata murid-murid beliau? Perhatikan. Beliau mengatakan, ya Abu Bakar, wa ma kana alaika an yaqra alaika ayat min kitabillah. Kenapa kamu nggak mau? Mereka berdua mau membacakan Al-Quran di hadapan. Mereka nggak baca ucapannya Aristoteles kok. Mereka nggak mengatakan ucapannya Plato. Mereka nggak mengucapkan ucapannya Sokrates. Mereka mengajak kamu debat pakai Al-Quran, pakai Sunnah. Kenapa kok nggak mau? Apa kata Ibnu Sirin? Ibnu Sirin radhiyallahu anhu mengatakan, inni khasyitu an yaqra alayya ayatan fayuharrifaniha fayukirru dzalika fi qalbi. Fayakirru dzalika fi qalbi. Saya khawatir orang ini membaca Al-Quran terus memalingkan dari makna yang sesungguhnya, mengartikan dengan arti yang salah, dan aku khawatir syubhat itu masuk ke hatiku.
maka aku nggak mau mendengarkan dari mereka. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, ya, Sunan Ad-Darimi dalam hadis yang atau nomor 397. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Jadi tidak semua orang yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah itu mesti benar, belum tentu. Pakai pemahaman siapa dulu? Karena orang Mu'tazilah pun pakai Al-Quran dan Sunnah. Orang yang di zamannya Al-Ma'mun, ya, berdebat dengan Imam Ahmad juga pakai Al-Quran dan Sunnah. Tapi masalahnya adalah mereka nggak mau memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Itu yang masalahnya, ya. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i pernah berkata atau pernah dikatakan kepadanya, Al-Imam Al-Auza'i, beliau termasuk cerdasnya manusia pada zamannya. Beliau termasuk sebenarnya punya madhab Al-Auza'i, tetapi madhabnya beliau yakni enggak langgeng. Kayak yang kita kenalkan madhab Hanafi, madhab yakni Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebenarnya madhab tidak hanya 4, banyak. Al-Auza'i, ya, imam-imam yang lain banyak, tetapi yang paling eksis sampai detik ini ya 4 ini, ya, sampai 4 ini, ya. Syafi'i di Asia Tenggara, Hanabila, Hambali di Teluk, kawasan Teluk, kemudian Hanafi di Turki, di Asia Tengah, Asia Selatan, Maliki di Afrika Utara. Sampai sekarang utuh 4 madhab itu. Lah Al-Auza'i ini sebenarnya beliau juga punya seperti itu, tapi nggak ada yang melanjutkan, sehingga madhab beliau tidak tersebar sebagaimana Imam 4. Wakila lil Auza'i, dikatakan kepada Imam Al-Auza'i, inna rajulan yaqulu ana ujalis ahlas sunnah wa ahlal bidah. Adapun aku kadang-kadang bermajlis sama ahli sunnah, kadang-kadang aku bermajlis sama ahli bid'ah, supaya pikiran kita ini luas, supaya wawasan kita ini luas. Jangan hanya mengambil dari ahli sunnah saja, dari ahli bid'ah kita ambil, dari para ahli filsafat kita ambil, dari orang liberal kita ambil. Kita supaya terbuka, ngambil semuanya. Ada orang ngomong kayak gini di hadapan Imam Al-Auza'i, maka Imam Al-Auza'i mengatakan, hada rajulun yuridu an yusawiya bainal haqqi wal batil. Ini orang ingin menyamakan antara yang hak dengan yang batil, diingkari. Jadi kata-kata orang itu jangan ngaji di salaf tok, ya, harus sering-sering piknik. Ke sufi yo ngaji, ke liberal yo ngaji, ke orang nyeleneh yo ngaji. Jangan ikuti orang ngomong kayak gitu. Silakan piknik kalau ke Semeru, ke pantai, ya, kalau sudah selesai COVID-19 monggo, ya, selama batas-batas syariat dipakai silakan. Itu piknik yang nggak apa-apa. Tapi kalau piknik datang ke ahli filsafat, piknik ke ahli liberal, ahli macam-macam, jangan. Nanti kita akan nggak bisa balik dan akan tersesat di tengah jalan, ya. Itu, ya, wallahu alam bisawab. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan saudaraku yang di Palangkaraya, sabar dulu, nanti akan saya jawab di akhir, ya. Sabar dulu, ditahan dulu. Thayyib. Jadi itu adalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tidak boleh duduk-duduk bersama ahlil ahwa wa ahlil bidah. Kemudian ikhwatal iman, di sini ini tambahan ilmu, ya. Sebenarnya tidak agak beda dengan materi inti, tapi ada tambahan ilmu dari Syekh Walid, ya, beliau pensyarah kitab ini. Ya, pensyarah kitab ini Syekh Walid. Ini kan kitab Ushul Sunnah, yang menyarah adalah Syekh Walid, di antara murid Syekh Albani. Beliau ngasih beberapa faedah di sini, ya. Silakan ditulis, yang ikut silakan ditulis. Beliau mengatakan, wa ahlil bid'ah wal ahwa alamatun yu'rafuna biha. Ahlil bid'ah dan ahlil ahwa itu memiliki ciri-ciri yang mereka dikenali dengan ciri-ciri ini. Yang pertama,
Ciri mereka adalah al-waqi'atu fi ahlil athar, suka mencela ahlus sunnah, suka mengolok-olok ahlus sunnah. Itu apa itu jenggotan kayak kambing, itu pakaiannya cingkrang kayak orang kebanjiran, dilolok-no kayak gitu, dicela-cela. Itu ciri ahli bidah, selalu menyerang ahlus sunnah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah mengatakan, alamatul ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara cirinya ahli bidah adalah suka mencela orang yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti asar Nabi. Ada orang sering ke masjid dikatakan sok suci, ada orang jilbaban besar dikira pulang saja ke Arab sana. Ya, orang yang cingkrang dianggap kadrun, kadal gurun, diolok-olok, lalu dicela, dianggap tekstualis, dianggap orangnya itu melihat dengan kacamata kuda, dianggap aneh-aneh, dianggap kolot, dianggap semacam-macam. Ahlus sunnah itu harus wajar, harus sabar. Ya, ahlus sunnah harus sabar. Dan kita jangan benci, ya. Jangan benci sama yang belum ngerti. Ya. Yang belum ngerti, saudara kita yang awam jangan dibenci. Kita malah kasihan sama mereka itu. Kita berusaha bagaimana caranya agar ilmu ini sampai ke mereka dengan cara yang baik, dengan cara hikmah. Kalau orang awam yang belum paham jangan dibenci. Orang awam, orang bodoh jangan dimarahi, tapi diajari. Ya, pelan-pelan, sabar, ya gitu ya. Ya, jadi di antara ciri mereka itu menyerang ahlus sunnah, memberi julukan-julukan, diberi julukan al-mujassimah. Ahlus sunnah kan menetapkan sifat-sifat Allah apa adanya, tidak mentakwilnya, apa adanya, diimani tanpa diserupakan. Maka mereka menuduh ahlus sunnah dengan al-mujassimah, al-musyabbihah, dan seterusnya. Padahal kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kalau saya jawab, saya jelaskan panjang ya. Intinya, di antara ciri ahli bidah yang pertama adalah al-waqi'atu fi ahlil athar, mencela orang yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor dua di antara ciri ahli bidah adalah syiddatu mu'adatihim li ahli hadis. Sangat besar permusuhannya terhadap ahli hadis. Ya, wasukutum an ahlil baghi wal batil, dan mereka diam terhadap para orang yang zalim dan para ahli batil, mereka diam. Tapi kalau sama ahlu sunnah mereka benci. Ya, mereka benci ya. Itu diantaranya. Seperti orang khawarij. Orang khawarij ini ya seperti yang disifati oleh Rasulullah. Ciri-ciri ahli bidah orang khawarij. Mereka mengatakan mereka ini disifati Nabi yaqtuluna ahlal Islam, membunuh orang-orang Islam. Wa yad'una ahlal authan, wa yad'una ahlal authan, dan mereka meninggalkan penyembah berhala. Seperti ISIS. ISIS ya, mereka ini bunuh orang Islam. Justru Israel, Yahudi aman-aman saja. Padahal mereka ini tempatnya di mana? Di Syam sana. Orang Suriah dibantai sama mereka, orang Irak dibantai sama mereka. Padahal mereka ini dekat sama Yahud. Tapi nggak ada peperangan antara ISIS sama Yahudi. Ini orang Khawarij. Atau dia nggak tahu mereka itu apakah orang kafir yang nyamar, wallahu a'lam bisawab. Tapi banyak yang tertipu. Kita bukan ISIS dan kita nggak boleh dukung ISIS. Kita harus taat kepada pemimpin selama dalam kebaikan, dan kalau ada kekurangan kita doakan dan kita sabar. Kalau ada kekurangan pemimpin kita, nggak boleh kita celak. Itu ya. Kemudian yang nomor 3, di antara ciri ahli bidah adalah isti'anatuhum bil wulat wassalatin. Mereka biasanya minta tolong kepada pemimpin, pemerintah untuk menghantam ahlu sunnah. Seperti yang terjadi di zamannya Imam Ahmad. Ya, ada orang namanya Bishr al-Murisi. Ya, dia mendekati pemimpin sehingga mereka menghantam Imam Ahmad. Mereka menguji para ulama, memenjarakan para ulama karena ada ahli bid'ah yang ngompori pemimpin pada zaman itu. Termasuk juga seorang yang bernama Ahmad bin Abi Du'ad. Ya, lawan Nikosnya Imam Ahmad di pemerintahnya Al-Wathiq. Ya, Abu Du'ad ini atau Ahmad bin Abi Du'ad ini, Ibnu Abi Du'ad ini mendekati Khalifah Al-Wathiq untuk
memprovokasi agar ulama-ulama yang nggak mau mengatakan Al-Quran makhluk dipecuti, dipenjara, disiksa. Termasuk Imam Ahmad, korbannya ahli bidah ini. Imam Ahmad dimasukkan ke penjara, dijebloskan ke penjara, dipecuti, disiksa. Ini akibat ulah jahat dari orang-orang ahli bidah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah dipenjara. Syekhul Islam dipenjara, bahkan wafatnya dipenjara karena pemerintah yang berkuasa pada waktu itu diprovokasi oleh orang-orang ahli ahwa wa ahli bidah. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor selanjutnya, nomor berapa ini? Nomor 4, al-ijtihad wal ghulu fil ibadah. Di antara ciri pelaku bid'ah adalah bersungguh-sungguh dan ghulu, ekstrim dalam beribadah. Ya, beribadah sungguh-sungguh tapi salah arah. Ya, seperti dalam firman Allah, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ibadahnya sungguh-sungguh tapi tanpa ilmu. Itu cirinya ahli bidah. Umar bin Khattab pernah melihat seorang pendeta ada di kuil atau di tempat ibadah. Ada seorang rahib, seorang pendeta hidup dalam kerahiban, meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan wanita, dia hidup membujang, ya berbakti sama Tuhannya, ya dia berdoa di kuilnya dengan sungguh-sungguh, pakaiannya sederhana, dia nangis, dia beribadah sungguh-sungguh di kuilnya, di gerejanya. Maka dilihat sama Umar bin Khattab, dilihatin sama Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab menangis melihat fenomena seperti itu, melihat seorang rahib jauh dari hiruk pikuk manusia, jauh dari kemerlapan dunia, meninggalkan wanita, mengabdi kepada Tuhannya, dia ada di tempat ibadahnya. Maka Umar bin Khattab melihat itu dan menangis. Ditanya sama orang-orang, apakah anda nangis karena orang ini? Bukankah dia orang kafir? Bukankah dia orang non-muslim? Kenapa kok ditangisi? Umar bin Khattab mengatakan, wallah saya kasihan lihat orang ini. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kasihan saya lihat orang itu. Di dunia dia ibadah sungguh-sungguh, serius, ibadah khusyuk, tapi di akhirat dia dilemparkan ke neraka. Dia sungguh-sungguh tapi nggak pakai ilmu. Begitulah dengan ahli bidah. Seperti yang Allah katakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kamu saya tunjukkan orang-orang yang merugi amalannya, yaitu orang-orang yang tersesat amalannya di dunia, tapi dia mengira dia berbuat sebaik-baiknya. Para pelaku bid'ah, amalannya sungguh-sungguh banyak tapi salah, nggak sesuai dengan ilmu. Maka adalah kita berhati-hati. Kemudian ikhwatul iman, ini karena mirip saya jadikan satu pertemuan ya. Itu yang nomor 5. Saya ulangi pokok yang nomor 5, Imam Ahmad bin Hambal. Saya ulangi dari awal yang baru gabung. Imam Ahmad mengatakan usulus sunnah indana, ya, pondasi sunnah menurut kami yang pertama kata beliau at-tamassuku bima kana alai ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Nomor 2 wal iktida'u bihim, meneladani mereka. Yang nomor 3 watarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Yang nomor 4 wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. 1 sampai 4 sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang nomor 5 barusan tadi, yaitu watarkul khusumat, meninggalkan permusuhan, ya, wal julus ma'ahlil bid'ah, dan wal julus ma'ashabil ahwa, dan larangan duduk-duduk bersama ahli ahwa. Tadi yang nomor 5. Sekarang saya tambah nomor 6 dalam pertemuan ini. Singkat saja, setelah itu kita tanya jawab jika ada yang bertanya. Oke. Anda masih bergabung bersama kami Mahat Al-Ihsan Surabaya di daurah kami, daurah online Mahat Al-Ihsan Surabaya dengan 4 pemateri. Kebetulan malam ini saya yang pematerinya dalam kitab Ushulus Sunnah. Ini kitabnya yang baru gabung. Ini kitabnya. Di online banyak dijual ini ya. Banyak dijual ini. Silakan browsing di internet, banyak dijual ini. Dan ini bagusnya ini ada Arabnya plus ada terjemahannya. Bagus. Atau yang khusus Arabnya saja seperti yang saya bawa ini juga ada.
Kalau ini saya fotokopi nih ya. Saya belum ketemu kitab aslinya ini, belum ketemu. Tayyib ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pondasi yang nomor 6 kita selesaikan sebentar aja. Wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Nah, termasuk pokok-pokok landasan ajaran ahlu sunnah yang nomor 6, wa tarkul mira, meninggalkan debat wal jidal, ya, debat kusir, gontok-gontokan, debat ngalor ngidul nggak jelas, wal khusumat fid din, dan permusuhan dalam agama. Ini mazhabnya ahlu sunnah. Ahlu sunnah nggak mau debat kusir, nggak pakai dalil, ngawur, nggak mau. Ahlu sunnah menolak itu semuanya. Makanya ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian seperti orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, yang mana mereka mencerai-beraikan agama mereka. Kanu syi'an, mereka bergolongan-golongan. Lah, Ahlus Sunnah harus satu, kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, karena Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Jadi untuk diridhoi Allah itu, jadilah orang muhajirin, dan itu nggak mungkin. Jadilah orang ansar, dan itu nggak mungkin. Kita diberi Allah satu alternatif, yaitu walladzina tabauhum, orang yang mengikuti mereka, supaya radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, para sahabat Nabi. Ridho apanya? Ridho agamanya, ridho dakwanya, ridho akidahnya, ridho akhlaknya. Maka kita disuruh mencontoh muhajirin dan ansor, ya. Nah, kita nggak boleh debat kusir, ya, ngalor ngidul di Facebook, ya, podo nggak ngerti nih, podo kurang ilmu nih, debat gak pakai dalil, ngawur, tinggalkan. Karena ahli sunnah diantara pokok ajarannya adalah meninggalkan debat kusir. Tinggalkan debat meskipun kamu yang kalah, biarkan mereka yang menang, gak apa-apa. Dan tinggalkan debat meskipun kamu yang benar, ya, tinggalkan debat meskipun kamu yang benar. Apalagi debat sama orang yang gak ngerti ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, aku debat sama orang berilmu, aku selalu menang. Tapi kalau aku debat sama orang bodoh, aku selalu kalah. Karena orang bodoh itu nggak ngerti cara diskusi, ngalor ngidul nggak jelas, diajak runut nggak paham, nggak ngerti istidlal, nggak ngerti cara istimbat. Maka jangan debat dengan orang yang kurang ilmu. Atau yang berilmu sekalipun sudah, tinggalkan debat kusir, kecuali kalau munaqashah, mencari al-haq, saling argumen dengan baik, monggo, dengan adab tidak apa-apa. Tapi kalau debat kusir, tinggalkan. Itu bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ada riwayat bagus nih, ya, saya baca di sini. Ada seorang datang ke Hasan Al-Basri. Ini bagus nih, kisah ini perlu ditulis di buku kita. Ada seorang laki-laki datang ke Hasan Al-Basri, dan laki-laki ini ingin mengajak debat Hasan Al-Basri, ya, ingin ngejak debat Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kita tahu tabi'in, lempeng, mengikuti manhaj dan akidah salaf para sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang lempeng, bagus akidahnya, orangnya baik. Imam Hasan Al-Basri datang, orang ngajak debat, ngalor ngidul. Maka sebelum ngajak debat, Hasan Al-Basri berkata, amma ana faqad absortu dini, adapun saya sudah paham agamanya saya sudah menemukan agama saya menjumpai ketentraman dari agama ini, saya sudah menjumpai agamaku. Fa in kunta adlalta dinaka faltamishu, adapun jika engkau belum menemukan agamamu, belum ketemu sama kebenaran, masih belum legowo dengan agamamu, faltamis, carilah agamamu. Jangan ngajak aku sudah tenang, aku sudah paham, aku sudah ikut Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, aku sudah menemukan agamaku. Jangan kau ngajak aku debat. Adapun kalau engkau belum ketemu kebenaran, faltamishu, carilah kebenaran itu, jangan ngajak aku, karena aku sudah paham apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui pemahaman para sahabat. Gak mau diajak debat. Itu para ulama salaf dulu seperti itu. Kemudian An Ahmad bin Abi Hawari qala li Abdullah bin Busr al-Basri qala
kana minal khashiin. Beliau mengatakan, perhatikan, laisa sunnah indana antarut ala ahli ahwa. Bukan termasuk ajaran ahlu sunnah engkau selalu membantah orang yang ahli bid'ah, engkau selalu membantah orang yang menyimpang. Gak harus, jangan selalu membantah mereka. Walakinna sunnah indana, tetapi sunnah menurut kami adalah an alla takallam ahadan minhum, an tukallim alla tukallim ahadan minhum. Tetapi ajaran ahlus sunnah adalah engkau tidak membicarakan para pelaku ahwa tersebut, jangan dibawa ke majelis-majelismu, tinggalkan mereka dan jangan debat mereka. Makanya terakhir ya saya simpulkan, fassalamatu insyaallah fi tarki mujalasatihim. Untuk selamat adalah meninggalkan duduk-duduk bersama mereka, wal khawd ma'ahum fi bid'ahim wa dhalalihim, dan jangan engkau ya nimbrung bersama mereka pada kebid'ahan mereka dan kesesatan mereka. Tapi kita bertakwa kepada Allah, kita sabar di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai sini, ini dari poin landasan pertama sampai landasan nomor 6 ini semua tentang bid'ah. Ya, dari awal sampai akhir. Manhaj sahabat, jangan bid'ah. Nah, besok ini kita akan mempelajari landasan yang ketujuh tentang sunnah. Sunnah itu apa? Menurut ahlu sunnah, sunnah Nabi itu posisinya apa? Ya, kita nggak bahas bid'ah, bahas sunnah. Ya, lawan dari bid'ah adalah sunnah. Nah, sunnah itu apa? Definisinya apa? Macamnya apa saja? Posisi sunnah terhadap Al-Quran itu bagaimana? Nah, itu insya Allah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz minta nasihatnya. Kalau tidak salah, saya pernah mendengarkan ceramah Ustadz waktu di Palangkaraya kemarin. Boleh kita menerima kebenaran dari siapapun, bahkan dari setan sekalipun. Minta nasihatnya Ustadz, bagaimana sebagai penuntut ilmu ini kita bisa menerima ilmu dari para ulama dan tanpa hulu atau taklid buta. Semoga Anda memahami ucapan saya secara utuh waktu saya di Palangkaraya kemarin. Kemarin saya jelaskan, kita harus membedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Ya, kata kuncinya bedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Ya, itu diucapkan oleh masyayikh kita. Ya, mereka mengatakan bahwa al-haqqu yuqbal min kulli ahad. Kebenaran harus diterima dari siapa saja. Walakinnal haqqa la yutlab min kulli ahad. Tapi kebenaran nggak boleh dicari dari siapa saja. Beda loh ya, antara menerima dengan mencari. Ada orang agamanya Nasrani, bukan orang Islam. Dia hidup di masyarakat Anda. Kebetulan di situ banyak sampah. Terus orang Nasrani ini datang ke sampean ngomong begini, Pak, saya melihat lingkungan kita kok jorok Pak ya, kok kotor begini Pak. Bagaimana Pak kalau saya usul besok ini ayo kita kerja bakti, ayo kita bareng-bareng ya memungut sampah agar wilayah kita nampak bersih Pak. Saya mau tanya, yang ngomong ini orang Nasrani loh. Tapi bener nggak yang diomongkan itu? Omongannya bener, wajib kita menerima. Terima kebenaran dari siapapun. Tetapi jangan engkau mencari kebenaran dari siapapun. Harus kepada orang khusus. Bisa dipahami ya? Saya kasih contoh lain, mudah-mudahan nggak salah paham. Anda datang ke tempat sampah. Di tempat sampah itu Anda menemukan emas. Anda menemukan emas di tempat sampah. Pertanyaannya, boleh nggak Anda mengambil emas tersebut? Jawabannya boleh Anda mengambil emas tersebut dengan konsekuensinya, mengumumkan dan seterusnya. Ya, kalau nggak ada yang mengakui, sudah diumumkan sekian tahun, boleh Anda miliki. Kesimpulannya, Anda datang ke tempat pembuangan sampah, di situ Anda menemukan emas, boleh Anda ambil, Anda bawa pulang, boleh. Tetapi
Jangan berkata kepada manusia, wahai manusia, berangkatlah kalian semuanya ke tempat sampah, carilah emas di sana. Beda nggak? Kalau Anda di tempat sampah, di situ ada emas, silakan ambil. Tapi Anda jangan ngomong ke manusia, wahai manusia, berangkatlah semua kalian ke tempat sampah, carilah emas di sana. Dua hal yang beda. Makanya kebenaran itu kalau sudah nampak jelas, terima dari siapapun, bahkan dari orang kafir. Kalau omongannya benar, terima. Ada orang non-muslim, orang kafir, ngomong di lingkungan Anda, Pak, ini kok selama Ramadan ini kok tak lihat-lihat banyak mercon Pak ya ini. Tolong Pak, ini dibina Pak. Orang-orang yang suka mercon-mercon rame-rame ini mengganggu orang tidur Pak ini Pak. Saya mau tanya, ini orang kafir loh yang ngomong. Tapi bener nggak omongan ini? Bener, wajib kita terima. Bener omongan itu. Karena kita nggak boleh ganggu manusia. Ganggu manusia muslim maupun ganggu manusia kafir nggak boleh. Meskipun orang itu orang kafir, tapi omongannya bener, terima. Tetapi jangan menuntut ilmu ke orang kafir. Pak, saya mau nuntut ilmu tentang ilmu sosial, bagaimana supaya kita nggak ganggu orang lain. Nggak usah nuntut ilmu ke dia, nggak usah nuntut ilmu ke dia. Tapi kalau dia ngomong benar, terima, gitu ya. Jadi bedakan antara menerima dengan mengambil. Bedakan antara menerima dengan mencari. Menerima kebenaran dari siapapun, termasuk dari setan. Ah, masa sih Ustaz? Iya. Kan ada kisahnya itu, Abu Hurairah pernah menjaga Baitul Mal, hartanya kaum muslimin. Ada setan pura-pura kelaparan, mencuri, ada setan mencuri makanan. Ditangkap sama Abu Hurairah. Terus dia mohon-mohon, minta dilepaskan, minta dilepaskan, minta dilepaskan. Akhirnya nggak tega dilepaskan. Besok lagi ketahuan mencuri lagi, ditangkap sama Abu Hurairah. Ya, ternyata ini setan yang menyerupai manusia tadi ngomong, tolong lepaskan aku. Kalau kau melepaskan aku akan mengajari kamu sebuah doa yang kalau kamu doa pakai doa ini, maka setan akan lari darimu. Terus diajari doa, dilepaskan. Ketemu Rasulullah, apa yang kamu lakukan dengan tamumu tadi malam? Ya Rasulullah, saya ketemu ini orang ini mencuri, saya tangkap dia, ngajari aku supaya setan lari dari diriku, saya lepaskan dia. Kata Rasulullah, dia yang mencuri itulah setan. Dia itu pendusta, tapi dalam hal ini dia benar. Ya, membaca ayat ini, baca doa ini supaya setan lari. Dia benar omongannya. Dia setan, dia pendusta, tapi omongannya kali ini dia benar. Ya, jadi paham maksud saya ya? Jadi bedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Menerima kebenaran, terima dari siapapun. Kalau itu jelas-jelas kebenaran. Tapi kalau mencari kebenaran, jangan kepada setiap orang, tapi carilah dari ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Ustadz, masjid dekat tempat saya jualan masih ngadain sholat berjamaah yang nggak lebih 10 orang, tapi dengan jarak 1 meter. Baiknya bagi saya ikut jamaah atau sholat sendiri? Tergantung di tempat mana panjenengan. Kalau panjenengan hidup di tempat yang dinyatakan zona merah, yang mana negara, MUI dan kesehatan sudah menganjurkan untuk sholat di rumah, ikuti saja. Kalau sudah MUI, negara, pemerintah dan juga medis menyatakan harus di rumah, ya di rumah aja. Taat kepada pemimpin dalam kebaikan. Kemudian selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau tanya di luar tema. Saya punya tetangga sudah sakit dan tua. Beliau minta dibelikan jaket. Saya bilang insya Allah. Belum sempat dibelikan, qadarullah beliaunya meninggal. Bagaimana cara menggantinya Ustaz? Nah itu uangnya siapa? Ya nggak harus ganti, orangnya mati kok. Orangnya sudah wafat. Ya, Anda bukan nazar kan? Bukan nazar. Anda cuma dimintai tolong. Ya, beliau minta dibelikan jaket, belum dibelikan, orangnya wafat. Ya, ini pakai uang Anda apa enggak? Kalau itu pakai uang Anda, maka lebih baik sebagai bentuk bir kepada dia, setia wafa kepada orang tadi, bentuk kesetiaan ke orang tadi. Sedangkan itu harus uang Anda misalnya, maka uang yang sudah Anda niatkan untuk membelikan jaket tadi, ya Anda infakkan saja atas nama dia. Anda infakkan saja atas nama dia. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Karena diberikan jaket untuk siapa? Orang yang sudah wafat, ya kan? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana pendapatnya terkait beberapa ustadz yang kadang memutuskan sesuatu itu lebih berhati-hati sehingga tidak menvonis langsung itu bid'ah. Misal perayaan Maulid. Nah, tapi terkadang ada yang terlalu ketat ustadz. Misal lihat video kajian di internet, gambar ustadznya diblok, diblur, diberi gambar penghalang. Jazakallahu khair Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum. Masalah hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang saya balik bertanya. Mengapa sih kok perayaan Nabi itu perlu diadakan? Ya. Padahal kita tahu zamannya Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in tidak ada, zamannya para imam 4 tidak ada, zamannya imam ahli hadis tidak ada. Terus kita tanya mereka, kenapa kok merayakan Maulid Nabi? Mereka alasannya begini, ini kan syiar Islam, sebagai bentuk cinta kita ke Rasulullah, sebagai bentuk cinta kita ke Rasulullah, untuk menumbuhkan syiar Islam agar umat bersatu. Sekarang saya jawab, perhatikan ya, mengungkapkan perasaan cinta kepada Nabi itu sudah ada nggak di zaman sahabat? Berusaha menampakkan kecintaan kepada Nabi, ya, berusaha menampakkan kecintaan ini harusnya sudah ada nggak di zaman sahabat? Upaya untuk mencintai Nabi sudah ada nggak upaya itu? Harusnya sudah ada toh. Para sahabat sudah berusaha mencari cara agar mengungkapkan rasa cintanya ke Nabi. Alasan ini sudah dibutuhkan di zaman sahabat, sudah dibutuhkan di zaman tabi'in. Alasan cinta Nabi itu harusnya sudah ada di zaman sahabat, sudah ada di zaman tabi'in, sudah ada di zaman imam 4. Tapi apakah imam 4, tabi'in, tabi'in, sahabat melakukan itu? Padahal kalau melakukan itu bisa, nggak ada yang menghalangi. Tapi para sahabat nggak melakukannya. Padahal ekspresi cinta harusnya sudah ada. Ingin mengekspresikan cinta harusnya sudah ada di zaman itu. Tapi mereka tidak meluapkan dengan cara seperti itu. Rasul tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, para tabi'in tidak melakukan, tabi'ut tabi'in tidak melakukan, ya, imam 4 tidak melakukan, imam ahli hadis tidak melakukan. Maka kita dalam hal ini harus ikut mereka. Kemudian yang kedua, untuk semangat agar kaum muslimin bersatu, maka perlu adanya Maulid Nabi ini. Memang benar dulu tidak ada, tapi sekarang diperlukan supaya umat bersatu, memunculkan syiar Islam. Saya balik bertanya, seharusnya seruan untuk umat bersatu sudah ada nggak di zaman sahabat? Harusnya seruan ini sudah ada, karena di zaman sahabat terjadi peperangan. Mereka bergontok-gontokan satu sama lain. Ya, Ali perang sama Muawiyah. Kalau memang itu untuk membangkitkan persaudaraan, harusnya sudah ada di zaman itu. Tapi toh nggak dilakukan karena para sahabat paham bukan itu cara untuk membangkitkan syiar Islam. Ya, bukan cara itu yang ditempuh untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaik-baik petunjuk para salaf, kita ikuti mereka, ya. Dalam hal ini cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan meneladani meneladani sunnah-sunnahnya dan melanjutkan perjuangannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam situasi stay at home ini bagaimana kalau i'tikaf terutama 10 terakhir malam Ramadan? Nanti bagaimana sholat Id, Ustaz? Pertama, i'tikaf itu di masjid. I'tikaf itu di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. I'tikaf itu di masjid. Satu ya. Terus bahkan ada ulama yang lebih kenceng lagi, nggak boleh i'tikaf kecuali 3 tempat. La i'tikafa illa fi thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nggak boleh i'tikaf kecuali di 3 masjid. Ada yang ekstrim seperti itu. Tapi wallahu alam kita lebih berpendapat bahwa setiap masjid yang dipakai sholat jamaah boleh kita i'tikaf di sana. Ya, jadi i'tikaf di masjid. Nah, berarti kalau ada COVID-19 dan kita juga dianjurkan pemerintah untuk di rumah, ya sudah kita turuti, kita taat di rumah, kita gunakan dengan sholat malam, kita gunakan dengan bacaan Quran, kita gunakan untuk menghidupkan malam terakhir, mencari Lailatul Qadar, ya, dan tidak mengapa kita tidak i'tikaf, dan insya Allah pahalanya seperti
pahala iktikaf. Saya nggak mengatakan boleh iktikaf di rumah, karena Nabi nggak pernah iktikaf di rumah. Cuman yang Anda lakukan di rumah, sholat, menghidupkan malam, insya Allah kalau Anda jujur, insya Allah akan diberi pahala seperti pahala iktikaf. Apalagi kalau Anda sudah terbiasa rutin melakukan iktikaf. Insya Allah begitu, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta daurah online Mahat Al-Ihsan Surabaya, ya sampai di sini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Bagi Anda yang ingin terus menuntut ilmu melalui daurah online ini, terus simak ya. Ada Ustadz Abdurrahman Hadi, ada Ustadz Andi Fahmi selaku mudir, ada Ustadz Abdul Musin Mariono, dan ada saya. Ya, ini kita bergantian, ada yang pagi jam setengah 7, jam 6.30 sampai selesai, saya pas malam hari ya. Silakan ikuti terus. Dan bagi Anda yang sudah usia selesai sekolah SMA, setelah lulus SLTA dan sederajat, silakan daftar ke Mahat kami, Mahat Al-Ihsan Surabaya. Kita akan bersama belajar menyelami samudra ilmunya para ulama, belajar bahasa Arab, kita belajar untuk baca kitab gundul, kita mengajari antum untuk bisa berbahasa Arab aktif dan pasif ya. Atau bapak-bapak yang memiliki putra yang sudah lulus SLTA, silakan dipondokkan dan dikuliahkan, kuliah plus pondok di lembaga kami yaitu Mahat Al-Ihsan Surabaya ya. Bergabunglah bersama kami dan insya Allah kami akan menerima amanah untuk mendidik putra-putri Anda dengan baik insya Allah. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini, semoga diberkati oleh Allah. Dan mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya lihat ini di monitor masih ada yang mengetik, mungkin masih bertanya, tapi mohon maaf ya, silakan ditulis ya apa-apa, tapi belum bisa dijawab pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan dijawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, atau ditanyakan ke ustadz lain pada daurah online Mahat Al-Ihsan Surabaya. Demikian apa yang disampaikan, semoga bermanfaat. Terus ikuti daurah online Mahat Al-Ihsan Surabaya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.